What's going on you guys? Welcome back to my YouTube channel. My name is Cherry Samaradeka. You can call me Cherries. Di video kali ini aku bakalan ngasih tahu ke kalian skincare terbaik sepanjang tahun 2021 yang udah pernah aku cobain ya guys. Dan sebenarnya aku juga pengen jelasin ke kalian kira-kira berjalannya atau step-step dari skincare rutin aku tuh seperti apa, dan aku bagi-bagi hari gitu sih. Rencananya sih bakalan kayak gitu. Jadi aku kayak ikut-ikutan Livni Sanders gitu loh, beauty vlogger favoritku. Aku kayak terinspirasi dari beliau, cara beliau menggunakan skincare itu kayak dibagi-bagi hari gitu loh guys. Dan aku tertarik buat nyobain juga ya. Mungkin step-stepnya agak sedikit berbeda dan produk yang digunakan pun juga berbeda guys. Karena kan beliau kan produknya lebih mahal gitu ya. Livni Sanders sanggup untuk membeli produk yang mahal gitu. Kalau aku ada sih yang mahal, yang murah juga ada, cuman aku sesuaikan dengan budget aku juga gitu loh guys. Kalau kalian penasaran ya, ikutin terus ya guys. Yang pertama dari first cleanser dulu ya. First cleanser atau pembersih pertama pada teknik double cleansing. Kalau misalkan kita ngebersihin wajah itu sebenarnya katanya bagusnya emang dua tahap ya. Jadi dibersihin dulu pakai first cleanser, terserah mau pakai milk cleanser, mau pakai micellar water, mau pakai cleansing oil, dipakai salah satu aja karena kan double cleansing ya, bukan triple cleansing. Setelah itu pakai second cleanser. Second cleansernya itu yaitu adalah face wash. Kali ini aku mau ngejelasin first cleanser dulu ya. Milk cleanser Viva ini aku pakai di pagi hari. Kalau cleansing oilnya Hada Labo aku pakai di malam hari. Micellar water aku pakai kadang-kadang aja kalau misalkan make upku tuh tipis, atau kalau misalkan aku tuh mau reapply sunscreen, biasanya aku pakai micellar water. Aku tuh kayak mengurangi penggunaan kapas gitu loh. Jadi aku pakai milk cleanser, caranya tuh sama kayak pakai cleansing oil. Biasanya aku pakai pagi-pagi kan, jadi aku aplikasikan dulu ke seluruh wajah ya. Setelah itu aku percikan sedikit air gitu. Nanti kan sisa-sisa residunya itu kan keluar kan, kayak ada cairan putih susu gitu kan, cairan putih kayak susu, pokoknya hampir sama kayak pakai cleansing oil. Setelah itu kita bilas wajah kita bilas, habis itu baru kita pakai facial wash. Jadi kayak menghemat penggunaan kapas gitulah. Dan juga aku tuh nggak mau cepat keriput, karena sih kalau keseringan pakai kapas bisa ngebuat wajah jadi cepat keriput gitu guys. Cara tersebut sebenarnya bisa juga digunakan kalau misalkan kita tuh mau ngebersihin make up. Cuman kalau misalkan make upnya kayak tebel banget gitu, tetap kurang bagus sih. Bagusnya tetap pakai kapas. Kalau misalkan make upnya tipis, menggunakan cara seperti itu juga nggak masalah. Jadi menggunakan milk cleanser tanpa menggunakan kapas itu bisa banget ya. Mungkin setiap orang berbeda-beda. Ada yang mungkin nggak cocok dengan step seperti itu. Mungkin kamu lebih cocok menggunakan milk cleanser dengan kapas. Cuman alhamdulillah di kulit aku itu step tersebut, cara tersebut itu bisa berguna, bisa ngasih benefit gitu loh. Jadinya wajah aku tuh nggak harus pakai kapas gitu, nggak harus kayak ketarik-tarik. Kan kalau pakai kapas tuh, kalau misalkan kita teken-teken gini sambil usap tuh sebenarnya kita kayak melakukan eksfoliasi, katanya sih gitu ya. Cuman mungkin tuh kalau pakai toner ya, kalau pakai milk cleanser mungkin enggak. Cuman itu tuh ngebuat wajah kita tuh sedikit ketarik, walaupun kita tuh naiknya nggak ke bawah tapi ke atas, tapi sama aja gitu loh guys. Untuk micellar water dari dulu sampai sekarang aku nggak pernah ganti ya. Aku masih pakai Wardah Natur Daily Seaweed Cleansing Micellar Water karena ini satu-satunya micellar water yang nggak mengiritasi kulit aku, yang bagus banget, yang bisa selain membersihkan juga ngasih kesegaran gitu di wajah aku. Perasaan aku setiap kali aku menggunakan Wardah Natur Daily Micellar Water tuh wajah aku jadi terlihat lebih segar guys. Dan aku tuh pakai ini biasanya kalau mau reapply sunscreen, atau kalau misalkan aku tuh make upnya tuh tipis, biasanya malamnya aku pakai ini. Pokoknya disesuaikan sama kebutuhan kulit aja sih ya guys. Kadang aku juga sore-sore habis mandi aku juga pakai ini, terus habis itu aku pakai pelembab. Klaimnya sebenarnya tanpa dibilas, cuman aku tetap ngebilas nih produk pakai air setelah memakai ini produk. Tapi kalau misalkan mau single cleansing bukan double cleansing, biasanya aku tuh bilas pakai air aja gitu udah, nggak aku lanjut ke facial wash ya, karena aku nggak mau terlalu sering cuci muka, katanya nggak baik juga. Aku pakai ini tuh kalau misalkan buat ngebersihin make up waterproof, maskara atau eyeliner yang waterproof tuh agak butuh effort yang lebih, jadi kayak harus agak ditekan gitu. Dan lumayan boros sih kapasnya, bisa sampai 10 kapas ya. Jadi kalau pakai micellar water memang biasanya lebih lama prosesnya, karena itu sekarang kebanyakan orang lebih beralih ke cleansing oil. Lanjut lagi ke face wash ya. Aku face washnya pakai Emina MS Pimple. Jadi pertama aku tuh agak ragu buat nyobain rangkaian skincare dari Emina MS Pimple karena aku takut malah malah jadi kering gitu kalau misalkan pakai serangkaian produk yang buat jerawat. Soalnya aku tuh pernah kayak gitu. Tapi ternyata kalau misalkan Emina tuh dia tuh kebanyakan produknya nggak pakai alkohol ya. Mereka cuman pakai ya
pakai salicylic acid atau ingredients yang kayak alami gitu. Dan Emina MS Pimple ini ternyata bentuknya gel guys, berbeda dengan Emina The Bright Stuff. Aku kalau Emina The Bright Stuff sendiri itu pernah ngebuat reviewnya, video reviewnya, silahkan dicek di sini ya. Kalau nggak lupa aku taruh di sini, kalian bisa klik videonya kalau mau ngeliat review yang Emina Face Wash The Bright Stuff. Kalau yang MS Pimple ini ternyata jauh lebih bagus daripada Emina yang The Bright Stuff kalau misalkan buat kulit yang gampang berjerawat kayak aku, karena dia itu ya guys gak ngebuat wajah kita tuh jadi kayak ketarik gitu. Enggak, biasanya kalau kita habis selesai cuci muka kayak ada sensasi ketarik kan. Kalau Emina MS Pimple tuh enggak, karena dia tuh berbentuk gel ya guys. Dan juga emang di sini klaimnya membuat kulitmu bersih, segar tanpa terasa kering itu sih bener banget ya guys. Di sini juga ada salicylic acidnya nggak ada, cuman di sini ada castor oilnya. Biasanya aku tuh nggak cocok kalau misalkan pakai skincare dengan castor oil, cuman alhamdulillah ini aku cocok ya. Ternyata ada salicylic acidnya, mohon maaf nih, cuman kayak di bagian tengah-tengah gitu sih. Biasanya kalau misalkan aku tuh ngebeli face wash yang buat wajah berjerawat tuh salicylic acidnya tuh kayak ada di atas gitu loh. Kalau misalkan ada di tengah-tengah berarti kayak nggak terlalu banyak banget. Kalau misalkan ada di 5 daftar, maksudnya kayak deretan 5 besar, itu berarti salicylic acidnya tuh lumayan banyak. Kalau di produk ini salicylic acidnya nggak begitu banyak, cuman nggak masalah sih, yang penting nggak ngebuat wajah aku jadi kering sehabis cuci muka. Bakalan lanjut lagi ke face tonic atau toner ya guys. Aku face tonic kembali memakai Viva, cuman aku pakai yang green tea ini, karena yang green tea ini tuh nggak ada alkoholnya. Aku sebenarnya nggak sensitif terhadap alkohol, cuman aku meminimalisir skincare yang mengandung alkohol gitu. Cuman sayangnya masih ada paraben dan pewarnanya ya. Cuman yang penting nggak pakai alkoholnya, karena kalau misalkan face tonic ini dibandingkan dengan varian yang lain, aku juga pernah nyobain yang bengkoang, pernah nyobain yang lemon, aku tuh ngerasain itu yang paling menghidrasi gitu, yang paling melembabkan tuh ini. Mungkin itu cuma perasaan aku doang ya, cuman setiap kali habis menggunakan face tonic ini, kulit wajah aku tuh nggak pernah ngerasain yang namanya kering. Aku sukanya tuh di situ. Kadang kayak aku pakai botol spray, cuman habis itu aku semprotin aja, jadi nggak pakai kapas. Cuman kali ini aku mau pakai kapas lah ya. Aku belum pakai nih produk, jadi kali ini aku mau nyoba pakai kapas dulu. Aku demoin sekalian ke kalian ya, biar kalian tahu gitu gimana cara pakai yang bener dan gimana benefitnya nih produk. Tapi ini aku tap-tap aja lah. Biasanya sih aku geser kayak gini, cuman kali ini aku tap-tap aja lah, nggak masalah. Aku lagi ada jerawat di sini. Kalau di sini sebenarnya tinggal bekasnya doang. Ini tuh tinggal bekasnya doang sih guys. Mudah-mudahan sih nggak on off terus jerawatnya. Karena yang namanya skincare tuh membutuhkan proses ya, nggak bisa instan. Nggak bisa pakai ini langsung kinclong mukanya, itu nggak bisa, butuh proses. Aku dari dulu sampai sekarang alhamdulillah selalu cocok sama produk Viva sih. Produknya murah dan kualitasnya pun bagus. Aku tuh ngerasa produk Viva tuh sebenarnya nggak murahan ya, cuman memang di luar sana banyak yang nggak beruntung, kurang cocok sama produknya Viva. Kayak seperti ini. Habis itu aku mau pakai serum dulu ya guys. Ntar aku kasih tahu ke kalian serumnya itu apa. Selain menggunakan Viva Face Tonic ya, untuk perawatan selama 2 hari sekali di malam hari, aku juga pakai Something Glow Maker AHA BHA PHA Daily Clarifying Treatment Toner. Jadi ini adalah exfoliating toner dari Something. Kalau menurut klaimnya sih bisa dipakai untuk semua jenis kulit, bahkan kulit sensitif sekalipun ya. Dan katanya bisa dipakai di bagian tubuh lain, jadi nggak cuma di wajah, karena bisa dipakai di siku, bisa dipakai di ketiak gitu, atau bisa dipakai di lutut gitu buat mengangkat sel kulit mati gitu guys. Aku juga memakai toner ini tujuannya untuk menyamarkan bekas jerawat aku, karena kalau misalkan katanya bekas jerawat itu nggak tersamarkan atau nggak hilang, katanya sih jerawatnya bakalan terus on off. Jadi buat menghilangkan bekas jerawat ya, karena bekas jerawat lumayan mengganggu penampilan, aku pakai ini Something Glow Maker ini buat eksfoliasi supaya kulit aku beregenerasi ya. Dan perasaanku setelah aku memakai Something Glow Maker ini, setiap habis aku pakai itu aku ngerasa kulit aku nggak tambah kering, karena biasanya kalau misalkan aku pakai exfoliating toner itu kulit aku tambah kering, karena mungkin kandungan glycolic acidnya yang hanya 3%, dan juga kandungan BHA nya pun nggak tinggi-tinggi banget, rendah gitu, jadinya
makanya nih toner bisa dipakai setiap hari gitu. Cuman kalau aku pribadi, karena aku belum terbiasa dengan produk acid, aku tuh pakainya 2 hari sekali di malam hari gitu guys. Jadi tiap malam tuh skincare rutin aku ya, pertama aku pakai cleansing oil, habis itu pakai face wash, habis itu aku pakai face tonic ya. Terkadang aku pakai lotion. Ini sebenarnya aku jadiin face mist sih, lotionnya Hada Labo, cuman aku jadiin face mist. Habis itu aku pakai obat total jerawat. Cuman kalau misalkan aku lagi pengen exfoliating, lagi pengen pakai toner exfoliating, aku tuh melakukan step yang sama ya, double cleansing, habis itu pakai face tonic, cuman face tonicnya kayak aku semprot pakai botol spray. Habis itu aku pakai ini something glow maker, terus habis itu aku pakai face tonic lagi. Kalau misalkan lagi pengen mencoba teknik sandwich ya, habis itu baru aku pakai serum. Cuman karena ini tuh niacinamide serum dan oil serum bakuchiolnya aku tuh kebetulan udah habis guys. Jadinya aku tuh nunggu selama kurang lebih 15 menit baru aku tuh pakai niacinamide, karena dua produk ini tuh nggak bisa dipakai secara bersamaan ya. Ini adalah dua produk yang lumayan abrasif kandungan aktifnya, jadi nggak bisa dipakai secara bersamaan, harus tunggu 15 menit baru dipakai niacinamide-nya. Habis itu aku pakai moisturizer aku gitu guys. Tadi udah ke toner ya, sekarang bakalan lebih lanjut ngomongin serum ya. Tadi aku udah membahas sedikit tentang serum. Serum yang aku pakai tuh something semua. Aku tuh cocok banget sama produk something. Something 5% niacinamide barrier serum dan something Bakuchiyo skincare oil serum. Ini biasanya aku pakai sebagai moisturizer juga di malam hari. Jadi memang klaimnya tuh bisa dipakai sebagai moisturizer. Cuman sayangnya ini udah habis ya guys. Ini aku pakai terus sampai habis dan besok insya Allah aku bakalan repurchase lagi. Kalau misalkan somethingnya ini itu paling sering aku pakai di pagi hari sih. Kadang kalau misalkan aku pakai glow maker, kalau misalkan aku males pakai serum, aku langsung pakai moisturizer aku gitu guys. Dan dua-duanya sama-sama bagus ya. Niacinamide sendiri juga bisa memperkuat skin barrier. Kalau yang ini tuh bisa mencegah keriput, dan juga bisa menyamakan bintik hitam di bawah mata aku sama di sini tuh agak tersamarkan guys. Dan juga dia bisa mengatasi jerawat karena mengandung salicylic acid. Bakuchiol sendiri adalah vitamin A alami dari tanaman bakci. Aku udah pernah buat reviewnya ya, cek di sini. Setelah itu untuk moisturizer dan juga sunscreen ini untuk menghemat waktu sekalian aja ya. Aku kasih tahu ke kalian moisturizer sama sunscreen yang bagus. Sebenarnya ini bagusnya dipakai di siang hari ya, dipakai di malam hari bagus. Cuman menurutku kurang maksimal karena dia itu moisturizer siang atau day cream, dia akan mengandung UV filter gitu. Yaitu moisturizer dari Marks. Ini tuh bagus banget. Aku udah nyobain selama kurang lebih 3 minggu dan gak ngebuat jerawatan. Susah banget buat cari moisturizer yang cocok, yang murah tapi cocok di wajah aku tuh susah banget guys. Aku soalnya kemarin tuh nyobain moisturizer yang ternyata nggak cocok di aku gitu loh guys, dan nemunya tuh susah banget. Bentuknya tuh krim, aku biasanya nggak suka sama day cream atau moisturizer berbentuk krim seperti ini, dan ternyata dia ringan dipakai. Cuman ada satu hal yang bikin aku nggak suka, ralat dua hal ya. Yang pertama, dia tuh agak sedikit ngebuat kesan matte di wajah aku walaupun nih produk tuh bagus. Aku tuh sebenarnya kurang suka moisturizer yang melembabkan tapi ngasih kesan matte. Terus yang kedua, dia tuh ada white cast-nya, jadi pakainya tuh emang harus tipis-tipis aja guys. Biasanya kalau aku udah pakai ini nggak pakai sunscreen sih, karena kalau misalkan aku pakai ini terus pakai sunscreen, takutnya jadi kayak ada white cast gitu. Dan aku tuh kerja juga selalunya kalau kerja itu aku di dalam ruangan, jadi nggak masalah sebenarnya kalau nggak pakai sunscreen, pakai moisturizer yang mengandung UV filter atau moisturizer yang mengandung SPF sebenarnya nggak masalah. Cuman kalau misalkan kalian kerja di outdoor, tetap dipakein sunscreen ya. Kalau nggak, tunggu meresap dulu produknya biar white cast-nya itu nggak ada, baru setelah itu pakaiin sunscreen. Aku sunscreen masih dari Skin Aqua yang SPF-nya 50, yang UV Moisture Milk. Ini tuh sunscreen yang ringan banget di wajah aku dan gak nyebabin beruntusan. Aku kalau pakai sunscreen selalu 2 ruas jari. Makanya kalau misalkan aku udah pakai moisturizer ini, aku biasanya nggak pakai sunscreen karena aku takutnya jadinya kayak terlalu heavy gitu, skincare-nya malah jadi overhydrating. Atau kalau enggak, aku pakai sunscreen aja. Ini aku pakai siang-siang, habis selesai wudhu, habis selesai sholat duhur, aku pakai ini guys. Sebelumnya biasanya kalau mau pakai ini, kalau misalkan di siang hari, aku bersihin dulu pakai face tonic, kalau nggak pakai micellar water, tergantung kebutuhan kulit aku. Oh iya, aku mau ngasih saran nih buat kalian yang mungkin temennya lagi jerawatan, atau misalkan
kalian tuh bertemu teman lama kalian yang tadinya mukanya mulus tiba-tiba salah pakai skincare jerawatan, mending kalian gak usah tanya deh, dicuekin aja gitu loh, gak usah ditanya kamu kok sekarang jerawatan, dulu kulit kamu putih mulus kinclong, kok sekarang kamu jadi hitam berjerawat gitu, kusam kulitnya. Gak usah digituin ya, gak usah digituin, dicuekin aja ya. Kalau misalkan kalian mau kasih saran ya yang bener, syukur-syukur dibeliin skincare sama kalian. Ya maksud aku gak usah terlalu ngurusin urusan orang gitu kalau misalkan dia lagi breakout atau jerawatan parah, karena kalau misalkan ya apa dia tuh ternyata salah pakai skincare, ya namanya manusia kan kadang ngelakuin kesalahan dan mungkin dia juga masih terlalu awam dalam penggunaan skincare, jadi bisa jadi kayak nggak cocok gitu. Jadi jangan terlalu ditanya-tanya terus ya, nggak semua orang tuh suka digituin, ada orang yang ternyata gak suka digituin, kayak ngerasa risih digituin, gak nyaman digituin. Jadi gak usah kayak gitu ya. Sebenarnya aku tuh pengen lanjut lagi tahu ngomongin ini apa, YOU Simply Fresh Facial Scrub. Ini biasanya aku pakai pagi hari 2 minggu sekali lah ya, physical exfoliating. Kalau exfoliating secara kimiawi atau chemical exfoliating atau eksfoliasi menggunakan toner, itu aku pakainya 2 hari sekali. Dan juga aku mau membahas ini Wardah Acne Derm Cleansing Balm. Ini aku pakai di hidung doang sih, ini buat ngurangin komedo aku nih. Bisa dilihat kan komedo aku lumayan berkurang, walaupun sebenarnya sih masih ada sih, cuman gak banyak banget kayak dulu. Aku sebenarnya pengen bahas 2 produk ini. Aku juga pengen ngebahas masker face wash aku, maksud aku masker wash off aku yang ternyata cocok di aku. Jadi dia tuh kayak masker bubuk dan ternyata cocok di aku. Sebenarnya aku takut pakai masker bubuk, takutnya tuh kayak menyumbat pori, dan ternyata enggak. Yaitu masker bubuknya Harry Markwood sama Lea Gloria. Aku kasih gambarnya di sini aja ya, karena lupa nggak aku bawa. Aku juga pengen ngasih tahu lip care rutin aku sekalian, cuman takutnya ntar kalian bosen ngeliat rekomendasi produk atau ngelihat video ini secara lama gitu. Aku takutnya kalian bosen, jadi bakalan bersambung aja ya di part berikutnya. Ini aku udah lupa terus terang, ini tuh konten pejuang jerawat part berapa ya. Ntar aku taruh judulnya di thumbnail ya. Sekian ya video dari aku, mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe ya guys. Karena kalau misalkan kalian subscribe berarti kalian telah mendukung channel aku untuk menuju ke 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, supaya channel aku bisa dimonetisasi. Bye guys.